Sabda TV. Nah, hadis ini Bu dijadikan alat untuk menikam Islam, Bu. Oh, berarti Islam itu agama perang dong. Karena Nabi mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi apa? Manusia. Oh, berarti agama perang dong Islam. Kita katakan akhi, An-Nas, manusia di situ pakai alif lam. Dan alif lam di sini bukan alif lam lil istighraq seluruh manusia, bukan. An-Nas di situ lil ahad al-dzikri, untuk manusia tertentu, bukan seluruh apa? Manusia. Siapa yang dimaksud maksud manusia di sini? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain. Yang dimaksud dengan manusia di sini yaitu orang kafir harbi. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Dengan bukti dalil bahwa kafir zimmi, kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, kita diizinkan berbuat baik sama mereka. Bahkan dilarang kita untuk membunuh mereka, memerangi mereka. Rasulullah sabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perdamaian dengan kaum muslimin, maka ia tidak akan mencium bau surga. Berarti kan menunjukkan bahwa orang kafir yang sedang berdamai dengan kaum muslimin tidak boleh diperangi, tidak boleh apa? Dibunuh. Berarti yang dimaksud dengan hadis ini, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia yang dimaksud di sini siapa? Itu orang kafir harbi. Siapa sih orang kafir harbi, Pak, Bu? Yaitu yang memerangi kaum muslimin dan membunuhi kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Makanya Allah berfirman kan dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah cinta orang-orang yang berbuat keadilan. Tuh lihat, Allah tidak melarang berbuat baik kepada orang kafir jenis ini. Siapa yang dilarang? Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum. Yang Allah larang itu adalah berbuat baik kepada orang kafir yang memerangi kalian dan mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, ya, dan membantu orang-orang yang ingin mengusir kalian. Itu kalian tidak boleh memberikan loyalitas kepada mereka. Allah larang itu, Pak. Demikian pula hadis ini, Pak. Rasulullah sabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Lihat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW mengirim pasukan perangnya. Apa kata Rasulullah kepada panglima-panglimanya? Ud'uhum, dakwahi dulu mereka. Jangan langsung diperangi. Kalau mereka tidak mau didakwahi, berikan mereka dua pilihan. Berperang atau tinggal di negeri kaum muslimin dengan membayar jizyah. Kalian tidak masuk Islam silahkan, tapi kalian wajib bayar jizyah. Kalau tidak mau juga, baru berperang. Baru kemudian kalau mereka menolak itu semua, diperangi, Pak. Ini khusus untuk kafir apa? Kafir harbi, saudaraku sekalian. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini saudaraku seiman. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadits Tariq bin Ashyam inda Muslim, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah,
dan kafir kepada semua yang disembah selain Allah. Kafir kepada semua yang diibadahi kepada selain Allah. Lihat, Rasulullah mengatakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Rasulullah tidak sampai situ. Rasulullah tambahkan apa? Dan ia kafir kepada semua yang diibadahi selain Allah. Apa sih kafir kepada yang diibadahi selain Allah? Artinya kata para ulama, mengingkari dengan hati kita, Pak. Artinya kalau kita melihat ada orang yang beribadah kepada selain Allah, setidaknya hati kita tidak boleh setuju. Hati kita harus benci. Hati kita mengingkari perbuatan itu dan meyakini yang hanya diibadahi hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi kemudian dia berkata, oh, orang yang beribadah kepada selain Allah ya kita harus hargai dong. Kita katakan berarti dia belum kafir kepada semua yang diibadahi selain Allah. Kaif kamu katakan sesembahan selain Allah itu harus dihargai? Kaif? Masya Allah, subhanallah. Memang kamu punya keyakinan juga bahwa sesembahan itu berhak disembah? Ya enggak sih. Saya tidak meyakini itu, tapi saya hanya menghargai saja. Ya akhi, Allah menyuruh kita untuk kafir kepada semua yang disembah selain Allah. Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kafir kepada taghut, siapa taghut itu? Semua yang disembah selain Allah. Dan beriman kepada Allah, sungguh ia telah berpegang kepada tali yang kuat tubuh. Jadi tidak hanya sebatas saya beriman kepada Allah, tidak cukup. Kita katakan kamu harus kafir juga kepada semua yang diibadahi selain Allah. Makanya kalau ada orang berkata, saya meyakini Allah satu-satunya ya Tuhan, kita katakan Anda belum cukup. Sampai Anda meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan bahwasanya peribadahan kepada selain Allah itu mungkar, harus diingkari. Ya. Nah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa fi riwayat al-Imam al-Bukhari min hadits Anas. Fa idza qalu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harumat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Apabila mereka telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, haramlah atas kami harta, darah mereka kecuali dengan haknya. Artinya mereka menjadi seorang muslim. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ya, sekali lagi keislaman tidak sah kalau tidak mengakui tauhid uluhiyah. Dan keislaman baru sah disebut muslim kalau dia betul-betul melaksanakan tauhid apa? Uluhiyah. Di mana ia tinggalkan semua peribadatan kepada selain Allah, dan bahwasanya ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Ini Ibu sekalian, ya.